kasihan anak-anak kita kan ya, takutnya nanti nular gitu loh. Kalau perutnya udah nggak tahan ya kan, kurucuk-kurucuk, udah keroncongan tuh. Kan kita sudah paham Pak, bahwa puasa itu kan menjaga kesehatan kita. Di situ ada proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fi din nasrakumullah. Ada sebuah buku bagus ya. Judulnya Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin ya. Minhajul Qasidin artinya tujuan atau pedoman ya, pedoman bagi orang-orang yang ingin menuju Allah gitu ya. Karena kan sebenarnya hidup kita ini kan semuanya dalam proses ya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Minhajul Qasidin adalah sebuah kitab yang meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi buku asli awalnya itu adalah Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi karena buku ini banyak hadis-hadis palsunya ya, oleh Ibnu Jauzi diringkas ya, hadis-hadis palsunya dibuang. Karena sayang buku sebagus Ihya Ulumuddin itu kalau apa istilahnya tidak terpakai hanya karena tadi ada beberapa hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis yang sangat lemah, ya, maka beliau meringkas buku ini dengan membuang hadis-hadis palsunya itu. Jadi kita bisa tetap mengambil faidah manfaat dari buku Ihya Ulumuddin ya. Kan ada kaidah dalam usul fikih itu Pak yang berbunyi ma la yu'khadhu kulluhu yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Buku ini yang saya pegang adalah ringkasan dari Minhajul Qasidin. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika beliau membahas masalah puasa ya. Beliau mengatakan wasaum salas maratib. Puasa itu ada 3 level, 3 tingkatan ya. Pertama shaumul umum. Puasa orang umum, kebanyakan orang. Yang kedua shaumul khusus. Puasa yang khusus. Yang level ketiga shaum khususul khusus. Shaum yang khusus lebih khusus lagi ya. Ya, ini maksudnya beliau ingin menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan puasa yang dilakukan manusia. Tingkatan paling rendah adalah shaumul umum. Puasa yang umum dilakukan orang ya, kebanyakan orang-orang awam. Yaitu kata beliau kaffal batn wal faraj an qada'i syahwat. Puasanya orang-orang umum ini ya, dia hanya menahan perutnya dari makan dan minum. Ya, seharian dia nggak makan, nggak minum. Wal faraj an qada'i syahwat, dia juga menahan kemaluannya dari syahwatnya, berhubungan suami istri. Masya Allah Pak. Nah, puasa yang dikatakan menahan lapar dan haus, menahan hubungan suami istri itu, yang umumnya kita lakukan, itu ternyata dikategorikan sebagai puasanya yang masih umum, biasa gitu loh, levelnya orang awam. Ya, ini saya kadang berpikir ya, kalau level pertama ini aja nggak bisa gitu ya, menahan lapar dan dahaga gitu ya. Ya, karena banyak sekali orang-orang sekarang ini yang apa ya, bahasa mudahnya bersandiwara lah ya. Bohong sama keluarganya. Ini sering benar Pak saya sampaikan kalau Ramadan itu. Mungkin dia bangun sahur, seperti keluarga, ya, kemudian paginya berangkat kerja. Nanti jam 12 atau jam 1 siang
bapaknya itu mungkin sudah mampir ke sate kambing ya, atau beli nasi padang tuh. Ibunya entah mampir ke mana juga, nauzubillah itu ya. Nanti sorenya pas menjelang berbuka puasa, keluarga ini ya bersandiwara semuanya ya kan. Bapaknya bilang, "Aduh bapak hari ini capek bener, lemes bener," gitu, "hampir nggak kuat rasanya, Masya Allah," gitu ya. Padahal dia udah buka puasa tadi, ya kan. Ibunya juga gayanya kayak orang capek, lemes, padahal juga mungkin sudah buka puasa, ya. Saya berani mengatakan ini apa, ya karena sekarang ini udah umumlah banyak orang-orang yang tuh nggak puasa ya, alasannya asam lambungnya kumat, ya alasannya, sahurnya sedikit, alasannya macam-macam gitu loh, ya. Padahal bisa jadi anak-anak mereka itu Kak, Masya Allah ya, saya melihat anak-anak hari ini tuh, ya sekilas ya, mungkin saya bisa salah bisa benar, bagus-bagus puasanya kalau untuk menahan lapar dan dahaga, ya. Saya beberapa kali ngetes, nanya-nanya sama anak-anak sekolah itu, "Kamu pernah nggak wudu pura-pura minum?" Gitu. "Ya nggak pernah lah Tat." Nauzubillah, kan dosa gitu loh. Rugi kita puasa tahu-tahu nyolong-nyolong minum, ya. Kalau zaman saya dulu Pak, mungkin bapak-bapak yang seusia saya 40-an, 50-an itu banyak sekali kan seperti itu kan, gitu. Banyak, mungkin termasuk saya sendiri gitu. Makanya ketika saya masuk pondok itu guru akidah saya mengatakan, "Kamu yang sudah balik ya, yang pernah nyuri-nyuri kesempatan minum, baik di rumahnya atau di masjid pas wudu, nah bayarlah itu puasa itu, nggak sah itu kamu." Tuh. Jadi kami akhirnya membayar puasa-puasa yang dulu kami itu nyolong-nyolong gitu. Anak-anak sekarang ini menurut saya sih ya kalau masalah puasa ini insya Allah lebih jujur gitu loh, beda dengan anak terdahulu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak terbiasa puasa, cobalah bersabar sedikit aja, ya kan. Kalau kitanya nggak bener puasanya, kasihan anak-anak kita kan ya, takutnya nanti nular gitu loh. Kalau anu Tat, perutnya udah nggak tahan, ya kan, kurucuk-kurucuk, udah keroncongan tuh. Kan kita sudah paham Pak, bahwa puasa itu kan menjaga kesehatan kita. Di situ ada proses autofagi, ya kan, proses apa, bersih-bersih tubuh, ya kan. Sel-sel rusak tuh dibuang sama sel-sel baik, diganti sel baik gitu loh. Bunyi kerucuk-kerucuk pada perut kita itu, ya, yang membuat kita tuh seperti kelaparan, sakit perutnya, itu adalah proses autofagi ya, kata para dokter, para pakar itu. Sabar aja, sebentar aja, kalau betul-betul nggak kuat ya udah tidur aja gitu ya, tahu-tahu bangun sudah asar. Ini puasa level pertama, kalau level pertamanya kita nggak bisa melewatinya bagaimana nanti mau level kedua dan ketiga, ya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua. Yang kedua, shaumul khusus. Nah, puasa khusus nih. Siapa yang puasa khusus itu? Beliau katakan, yaitu kafan nazar wal lisan wal rijl wal yad was sam' wal basar wasairul jawarih anil atham. Yaitu orang yang bukan hanya nahan lapar dan dahaga, menahan syahwat, bukan hanya itu. Dia menahan matanya, lisannya, kakinya, tangannya, pendengarannya, penglihatannya, dan seluruh anggota badannya dari semua dosa-dosa. Masya Allah, ya. Jadi bukan hanya mempuasakan perutnya, mempuasakan syahwatnya, tapi juga mempuasakan seluruh anggota badannya. Maka Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, dan perbuatan-perbuatan yang buruk ya, maka Allah nggak butuh dengan ya perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Nauzubillah kan. Di puasa ini bukan cuma menahan lapar dan dahaga, bukan cuma menahan syahwat, tapi juga menahan lisan kita dari berkata-kata kotor, ya kan, berkata dusta, ya kan, berantem, ya kan, dan sebagainya gitu loh. Makanya kan apa, eee, di dalam puasa khusus ini mungkin lumayan berat juga gitu ya.
kita betul-betul melatih jiwa kita itu untuk jauh lebih menjaga dari hal-hal yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Tadi Pak, menjaga mata, ya kan? Menjaga lisan, menjaga kaki, menjaga tangan, menjaga telinga, dan semuanya, ya kan? Yang ketiga, shaum khususul khusus. Ya, ini level yang paling tinggi nih. Puasanya yang khusus dari khusus, ya, paling istimewa. Yaitu apa? Shaumul qalbi anil humamid dani'ah. Mempuasakan hati dari ya keinginan-keinginan yang tercela. Wal afkar al mub'idatu anillah. Mempuasakan pikiran kita ini yang menjauhkan kita dari Allah. Wa kaffahu amma siwallah bil kulliyah. Menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita ya secara total dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Artinya fokus kita betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang dari zahirnya terlihat tenang, ya kan, terlihat sabar, terlihat bagus lah ya, tapi wallahu a'lam ya, nauzubillah, apakah hatinya juga seperti itu? Ya, jangan-jangan hatinya sedang berselancar dengan kemaksiatan, ya, berkelana dengan dosa, nauzubillah min dzalik, ya kan. Inilah puasa yang diinginkan dari agama kita, ya kan. Nah, kita harus berlatih betul ya. Jangan sampai kita puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan suami istri. Ya, minimal tuh ya masuk level 2 lah Pak ya. Menahan pandangannya, lisannya, kakinya, tangannya, pendengarannya, penglihatannya, seluruh anggota tubuhnya. Ya kan? Maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, rahimahullah, dalam buku beliau Minhajul Muslim ya. Ini buku fikih yang dipakai di banyak pesantren ya. Buku fikih yang menarik sekali Pak. Itu ada bukan hanya fikih ternyata, dia membahas juga adab, akhlak, ya, akidah, nah, muamalah. Jadi istimewa ini. Beliau katakan dalam bab puasa itu, ya kan, bahwa di antara faedah puasa itu adalah ayyu'awwidas sabra wa yuqawwi alaih. Puasa itu melatih kesabaran, ya, menguatkan kesabaran, ya kan? Karena puasa bukan hanya dari makanan minum kata beliau. Ya, puasa itu innamas siyam minal lagwi warrafath. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang sia-sia, ya, berlaku buruk, ya. Maka Nabi SAW bersabda itu ya, dalam hadis Ibnu Khuzaimah ya, fa in sabaka ahadun, kalau ada orang yang mencelamu, ya kan, au jahala alaika, atau berbuat yang tidak bagus kepadamu, maksudnya ya mungkin apa, mencelakakan kita, ngajak berantem gitu ya, faltaqul inni shaimun, ucapkanlah aku sedang puasa, nggak usah terpancing gitu loh dengan orang-orang yang ngajak ribut, dengan orang-orang yang berkata-kata kotor, kasar, ya kan. Puasa itu juga kata Syekh Al-Jazairi, yu'allimud dabtun nafsi, melatih kedisiplinan diri kita ini. Yasa'idu alaih, membantu kita menjadi orang yang lebih baik, disiplin. Wa yujadu fin nafsi malakutut taqwa wa rabbiha. Dan membentuk jiwa kita ini menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah inginkan kan dalam apa? Berpuasa ini. Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita nggak sampai level yang ketiga Pak, saum khususul khusus ya. Ya minimal kita masuk level kedua lah ya, yang mempuasakan juga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita cuman level pertama tadi, saumul umum, puasa yang umum, cuma nahan makan, ya, nahan minum, ya, nahan hubungan suami istri. Itu rasanya ya kurang kurang apa, berkualitas lah ya. Untuk kita-kita yang sudah apa, di atas kepala 4 nih, coba tingkatkan ya diri kita. Minimal kita masuk di level yang kedua, saum khusus ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.